Real Estate Quantum City. Beberapa unit mobil baru saja tiba di sebuah rumah besar berbentuk kastel. Rumah itu adalah satu-satunya yang terbesar di kawasan perumahan elit di Quantum City ini. Dan semua orang-orang di sana mengetahui bahwa itu adalah rumah milik orang terkaya di Quantum City ini, Tuan Clifford. Begitu orang-orang di Quantum City ini menyebut pemilik rumah bak istana tersebut. Bisa dikatakan bahwa Tuan Clifford adalah raja kecil di dunia kota ini. Orang terkaya dan dengan kekayaan yang dia miliki, Tuan Clifford ini bahkan bisa saja menukar wali kota dengan orang yang dia kehendaki. Setidaknya, begitulah gambaran singkat untuk menggambarkan betapa berkuasanya dia di kota berkembang seperti Quantum City ini. Selain Quantum Entertainment dan sekitarnya, semua perusahaan di kota ini rata-rata berkolaborasi dengan perusahaan milik Tuan Clifford. Adapun itu secara sukarela, ataupun main paksa secara tak langsung. Salah satu perusahaan yang bangkrut atas ulah keluarga Clifford ini adalah perusahaan Quantum Entertainment, yang ketika itu dipimpin oleh Tuan Baron, lalu disusul oleh perusahaan milik Xavier. Ketika Quantum Entertainment saat itu sedang berada pada puncaknya, Tuan Clifford sempat mengajukan pembelian saham sebanyak 51% kepada Tuan Baron, dengan harapan bahwa Tuan Baron akan berada di bawahnya, dan dengan 51% saham pusat hiburan itu di tangannya, maka setidaknya dialah yang akan menjadi pengendali di perusahaan besar tersebut sebagai pemegang saham terbesar. Ketika itu Tuan Baron menolak mentah-mentah tawaran dari Tuan Clifford, yang menyebabkan Tuan Clifford mendirikan Kryptonite Clubs yang bersaing dengan perusahaan milik Tuan Baron. Perlahan namun pasti, berkat kekuasaan yang dia miliki, berbagai peraturan dari pemerintah daerah pun berhasil membuat perusahaan Quantum Entertainment merugi dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, yang menyebabkan Tuan Baron terpaksa mengajukan pinjaman ke bank lokal. Dan paling sialnya adalah Tuan Clifford adalah pemegang saham terbesar di bank tersebut, dengan kedok bahwa bank tersebut adalah bank lokal yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Singkat cerita, Tuan Clifford berhasil menggulung perusahaan Quantum Entertainment hingga diambang kebangkrutan. Tuan Clifford juga kembali mengajukan agar perusahaan Quantum Entertainment dijual saja kepadanya dengan harga yang sangat mencekik. Namun, sekali lagi Tuan Baron menolaknya. Setelah terus dihibit masalah, akhirnya Tuan Baron pun mengajukan perusahaan tersebut untuk bernaung di bawah perusahaan Future of Company. Namun, jika hanya bernaung saja, keamanan Quantum Entertainment masih bisa diacak-acak oleh Clifford Group. Atas saran dari orang-orang terdekat, akhirnya, dengan dilandasi oleh sakit hati dan dendam, Tuan Baron pun memutuskan menjual 100% perusahaan itu secara mutlak kepada Future of Company. Dan disinilah akhir dari perburuan Tuan Clifford terhadap Quantum Entertainment. Baginya, bunuh diri jika melawan perusahaan terkesan dengan cabang bisnisnya menggurita di berbagai belahan dunia. Bahkan, jika dia nekat tidak sampai 10 menit, maka perusahaan miliknya pasti akan gulung tikar dihantam oleh perusahaan Future of Company. Bagi Future of Company, Clifford Group hanya seperti sisa makanan yang nyangkut di gigi saja. Sama sekali tidak ada apa-apa, bahkan hanya dengan Global Invest Corporate atau Tower Sole Proprietary pun. Clifford Group tidak ada sekuku hitamnya. Ini belum lagi dengan Dragon Empire yang dalam semalam saja bisa menghancurkan satu kota seperti Quantum City ini. Jika satu kota saja bisa dihancurkan dalam satu malam, berarti untuk keluarga Clifford hanya butuh 15 menit untuk rata dengan tanah. Sehingga cerita perbandingan antara Clifford Group dengan Future of Company adalah seperti perahu oleng dengan kapal pesiar mewah. Beberapa lelaki berbadan tegap dan satu orang di antaranya paling besar dan paling tegap, seperti gajah bunting keluar dari mobil, lalu meminta kepada petugas penjaga untuk membukakan pintu pagar. Dengan hormat, petugas jaga itu pun membukakan pintu dan kembali menutupnya setelah rombongan orang-orang tersebut memasuki Castle mewah dan megah itu. Mereka terus berjalan memasuki sebuah ruangan di mana di sana
Seorang lelaki setengah baya sedang sarapan dengan dilayani oleh sekitar 7 orang wanita muda yang berpakaian seksi dan tipis sehingga memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh mereka. Tidak seorang pun dari lelaki berbadan tegap tadi berani membuka mulut ketika tiba di ruangan itu. Mereka tahu betul jika lelaki itu kehilangan mood sarapannya, maka bisa-bisa mereka dihajar babak belur oleh 4 orang penjaga di rumah itu yang berdiri seperti patung, namun berbahaya jika sudah bergerak. Kalian datang di waktu yang tidak tepat, Hugi, Rhinoceros, dan kau, Zarko. Apakah ada sesuatu yang begitu penting sehingga kau datang dan mengganggu mood sarapanku dengan tampang badak bunting kalian itu? Tanya lelaki yang duduk menghadap meja yang di atasnya terhidang beraneka macam makanan tersebut. Maafkan kami Tuan Besar. Anda silahkan sarapan terlebih dahulu. Kami akan menunggu di luar, kata Hugi Rhinoceros ketakutan dan segera membalikan tubuhnya untuk meninggalkan ruangan itu. Tetap di tempatmu, badak, kata lelaki itu makin dingin saja nada suaranya. Baik, saya akan tetap di sini, Tuan. Rombongan lelaki tadi tidak jadi meninggalkan ruangan itu. Mereka terus saja berdiri di tempat itu dengan jakun turun naik karena ketakutan. Ayah, aku berangkat dulu ke kampus. Tampak seorang pemuda berlari menuju tangga dan langsung berhenti ketika melihat Hugi Rhinoceros, Zarko, dan yang lainnya berada di tempat itu seperti patung. Pemuda itu menyelami lelaki yang sedang sarapan itu lalu memperhatikan ke arah Hugi Rhinoceros dan Zarko dengan tatapan penuh pertanyaan. Ada apa dengan kalian? Mengapa wajah kalian sangat kusut seperti itu? Tanya pemuda yang baru saja turun tersebut. Tuan Muda Duf, ada masalah di Kryptonite Club, jawab Hugi Rhinoceros ketakutan. Masalah apa? Tanya pemuda yang ternyata adalah Duf Clifford itu. Putraku, ini bukan urusanmu. Kau segeralah berangkat. Nanti kau terlambat kuliah, kata lelaki separuh baya itu yang baru saja menyelesaikan sarapannya. Tidak apa-apa, Ayah. Aku tidak kuliah pun tidak ada satupun yang berani menegurku. Jika berani, berarti mereka benar-benar lelah dan ingin cepat-cepat menjadi pengemis di kaki 5. Jawab Duf Clifford. Bukannya dia berangkat ke kampus, malah dia kini duduk di sofa yang terdapat di ruangan itu. Tuan Clifford pun kini segera mengambil sebatang cerutu, lalu segera menyulutnya dengan api. Setelah itu, dia menjentikan jarinya memerintahkan agar 7 orang wanita yang meladeninya tadi segera pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah hanya tinggal mereka saja, kini Tuan Clifford pun meminta kepada Hugi Rhinoceros untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, ceritakan kepadaku apa yang terjadi sehingga kalian datang mengganggu sarapanku, pinta Tuan Clifford sambil mengangkat sebelah kakinya lalu meletakkannya di atas meja.